klarifikasi, tanpa basa-basi, anti keki. Jateng Radio dengerin Jateng dari mana saja. Jateng bicara nih Kang Mas dan Mbak Yu. Dan hari ini spesial tamu kita sudah hadir. Bersama-sama dengan saya ada Bapak Francisco da Silva Tavares SPMSI selaku Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Dian. Ini sebutan pendengar kita Kang Mas dan Mbak Yu. Oh, Kang ya, Mas dan Mbak jadi Yu, ya. Bisa disapa dulu nih Kang Mas dan Mbak Yu yang hari ini mendengarkan siaran live radio kita dan juga siaran live melalui YouTube kita. Monggo silahkan. Oke, selamat pagi menjelang siang Kang Mas, pecinta radio Jateng Online radio. Nah, mungkin kalau ngomongin perpustakaan itu atau Dinas Arpus itu pasti identiknya dengan perpustakaan ya Pak ya. Dan orang itu tahunya ya Arpus ya pasti yang punya perpustakaan aja. Padahal sebenarnya nggak seperti itu ya Pak. Dinas Arsip itu kearsipan dan perpustakaan ternyata tupoksi tugasnya pun banyak. Nah, biar masyarakat Jawa Tengah ini makin kenal dan juga makin sayang lagi dengan Dinas Arpus nih Pak. Boleh diceritakan nih kira-kira apa sih sebenarnya tugas-tugas dari Dinas Arsip itu apa aja gitu. Baik, terima kasih. Ini memang perlu kita sampaikan kepada Kang Mas dan Mbak Yu ya, pendengar setia Jateng Online Radio ini ya. Jadi arsip dan perpustakaan itu ya dilihat dari pekerjaannya sebenarnya pekerjaannya hampir sama ya. Cuma yang satu menangani arsip itu kadang-kadang orang mengatakan wah lebih banyak melihat ke belakangnya atau melihat kepada sejarahnya. Kemudian yang satu sama proses pekerjaannya tapi lebih melihat ke depan. Kayak buku kan selalu menggambarkan hal-hal yang mungkin ke depan seperti itu. Tapi pada prinsipnya sebenarnya dua baik arsip dan perpustakaan atau buku itu dua-duanya sama proses dalam proses itunya. Dari kalau di arsip itu biasanya mulai dari penciptaan. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan itu sebenarnya kita menciptakan arsip. Jadi kita membuat surat saja atau sebuah ketikan informasi, berita dan sebagainya itu sebenarnya kita sudah menciptakan arsip. Nah, ini kan orang belum tahu. Orang pikir arsip itu hanya berkas-berkas yang ada di kantor dan sebagainya. Padahal arsip itu semua masyarakat pun bisa menciptakan arsip. Nah, nanti dari hasil penciptaan itu, kemudian itu bisa istilahnya menjadi sebuah informasi ya, karena kontennya itu bisa menjadi sebuah informasi. Kemudian seharusnya harus dikelola, kemudian dipelihara, bahkan bisa akhirnya menjadi memori kolektif bangsa, sehingga sejarah itu menjadi sebuah dokumen yang bisa dipakai untuk generasi selanjutnya untuk mengetahui perjalanan daripada sebuah bangsa atau bisa sebuah keluarga atau sebuah daerah. Iya, dan itu semuanya ada ya Pak, tersimpan dengan rapi seperti itu ya. Nah, mungkin kalau sekarang ini memang belum kelihatan ya apa sih gunanya arsip segala macam, tapi nanti kalau sudah lama pasti ternyata ada manfaatnya ya disimpan gitu. Nah, selain itu apa saja nih Pak tugasnya? Maksudnya yang tupoksinya dari Dinas Kearsipan ini Pak atau Dinas Arpus? Iya. Jadi kalau untuk Arpus ini sebenarnya tugas itu kita adalah bagian dari pelayanan publik. Jadi arsip dan perpustakaan itu adalah tugasnya itu sebenarnya berangkat dari melayani publik lah seperti itu. Jadi arsip itu bagaimana semua catatan yang berisi informasi dan sebagainya yang penting untuk masyarakat dan harus dilayangkan kepada masyarakat. Jadi itu kita adalah dalam rangka melayani masyarakat. Kemudian untuk perpustakaan itu kita cenderung lebih kepada bagaimana mencerdaskan masyarakat kita itu. Ya, ini kita lakukan melalui pembinaan, pengembangan perpustakaan karena memang perpustakaan itu menjadi media atau tempat untuk bisa memfasilitasi biar masyarakat itu lebih cerdas, maka perpustakaan itu harus didekatkan ke masyarakat seperti itu. Jadi masyarakat itu tidak merasa bahwa waduh saya membaca buku aja mencarinya di mana. Buku pasti dari dulu kita tahu bahwa buku itu ada di perpustakaan. Nah, kami bagaimana pelayanan melalui perpustakaan ini harus baik, harus bisa cocok dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat, mulai dari sarana prasarananya,
sampai dengan konten yang harus kita sampaikan itu harusnya yang menarik. Bagaimana supaya perpustakaan itu menjadi menarik bagi pembaca, sehingga ini akhirnya akan menjadi sebuah kebutuhan dan selanjutnya menjadi budaya bagi masyarakat. Itu. Apalagi di zaman sekarang ini ya Pak, tantangannya pasti sangat berat ya, karena kan kalau zaman dulu mungkin minat informasi satu-satunya berasal dari buku. Dan kita semua pasti membaca, buku itu sangat dibutuhkan. Tapi pergeseran zaman sekarang semua serba digital, bahkan koran pun ditinggalkan, segala macam, semua membacanya by elektronik. Nah ini pasti PR besar nih, agar bisa membuat generasi-generasi muda ini mungkin yang lupa nih Pak, cara membaca buku itu ada halamannya. Kalau zaman kita dulu kan ada pembatasnya segala macam. Sekarang kan belum tentu ya, bahkan buku aja bisa e-book ya kan, semua digital gitu. Bahkan ada alat buku pun juga berupa elektronik. Nah, ini tantangan besar nih buat Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tentunya untuk mengembalikan nih Gen Z itu untuk kembali minat membacanya itu ada gitu Pak. Bukan hanya buku sekolah ya. Itu bagaimana nih Pak? Ya, kalau kami sih prinsipnya adalah saya menyebut kami karena mungkin saya dengan jajaran di arsip dan perpustakaan, bahkan saya melihat semangat itu ada dari semua komponen stakeholder yang di kabupaten kota, bahkan di masyarakat pun itu ketika kita turun ternyata semangat pegiat literasi itu luar biasa untuk melaksanakan ini. Tapi ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Bagaimana kolaborasi ini harus terus kita lakukan dan kita tingkatkan semangatnya ini. Jadi sebenarnya kita harus membuat bahwa membaca itu hanya dilaksanakan dengan fun. Betul. Kenapa fun? Karena di dalamnya banyak informasi yang bisa membuat kita bisa senang, bisa ketawa, bisa pintar, dan seterusnya. Benar. Itu yang harus, bagaimana strategi kita membuat bahwa membaca itu adalah sebuah fun, sebuah kegiatan yang menyenangkan bagi semua orang. Memang harus ada segmentasi, karena ada yang untuk anak-anak SD ini harus bagaimana caranya. Even dari rumah sekalipun. Maka misalnya seperti bedtime stories atau dongeng sebelum tidur tuh harus menjadi budaya. Ini kita mencontoh apa yang dilakukan oleh seperti Finlandia yang menjadi nomor 1 literasi di dunia. Betul. Semoga nanti mengarah ke sana ya. Karena kan Provinsi Jawa Tengah ini pun juga bukan berada di urutan paling bawah untuk tingkat membacanya paling rendah ya. Bahkan Provinsi Jawa Tengah ini juga masuk daftar bisa dibilang 3 besar seperti itu ya Pak. Yaitu masyarakatnya minat bacanya tinggi. Nah, kita harus berbangga hati loh Kang Mas dan Mbak Yu, karena kita bisa mencapai itu ya. Salah satu upaya yang sudah dilakukan ya. Kira-kira itu memang surveinya benar atau seperti apa Pak di lapangan sendiri nih kalau untuk minat baca kita di Jawa Tengah ini Pak? Iya, jadi kita itu punya 2 indikator untuk mengukur bagaimana keberhasilan kita dalam mencerdaskan masyarakat ini, yaitu adalah tingkat kegemaran membaca dan juga indeks pembangunan literasi masyarakat. Nah, jadi tingkat kegemaran membaca itu nanti kita akan mengukur sih sebenarnya dari katakanlah durasi membaca masyarakat itu berapa. Apalagi sekarang kan kalau elektronik kan lebih mudah lagi mengukurnya. Betul. Kemudian frekuensinya itu berapa. Nah, kemudian jumlah buku yang dia baca ada berapa dalam periode tertentu. Betul. Bisa per hari, per minggu biasanya. Kemudian kita juga bisa melihat frekuensi dia mengakses internet. Dan juga durasi dia baca yang ada di internet. Jadi menonton itu kan bukan membaca ya, tapi sebenarnya itu juga menambah pengetahuan. Betul. Karena sekarang juga ada teknologi yang namanya audiobook kan, ada juga seperti itu. Jadi strategi-strategi sebenarnya banyak yang kita coba lakukan, sebagaimana yang dulu sudah pernah dilakukan waktu kita masih SD dulu, itu bahwa kita ada pelajaran namanya mengarang. Oh, mengarang, betul. Nah, kebetulan saya ini kan juga dari luar Jawa ya. Jadi mungkin sarana prasarana dan sebagainya tidak sebanyak atau tidak selengkap di Jawa. Nah, itu kita disuruh mengarang. Mengarang, tapi waktu itu kan belum ada sebuah misalnya petunjuk betul bahwa mau mengarang seperti apa. Jadi cuma disuruh mengarang. Nah, ketika mengarang itu ya sudah tulis baru satu kalimat gitu udah kehabisan ide. Oke. Karena bingung ya Pak ya. Bingung dan bacanya kurang, betul, referensinya kurang. Tapi saat ini saya kira sudah
banyak sekali pilihan sehingga kita membutuhkan strategi khusus bagaimana caranya supaya tidak menjadi distraksi atau tidak menjadi gangguan dengan adanya berbagai macam teknologi yang bisa digunakan ini supaya tingkat membacanya ini tetap tinggi karena Jateng memang secara nasional urutan kedua seperti itu. Mantap, keren-keren. Ini harus dipertahankan tentunya ya. Nah, sekarang kita akan ngobrolin sedikit program-programnya. Sepertinya nih Pak, mungkin masyarakat juga biar lebih tahu juga, ada yang namanya perpustakaan keliling. Nah, itu boleh diceritakan apa sih sebenarnya perpustakaannya, dibawa kemana-mana, terus atau bagaimana, dan masyarakat siapa aja yang boleh membacanya? Kan kadang mungkin ada yang takut-takut ya, wah ini nanti harus bagaimana nih caranya? Apakah cuma anggota atau bagaimana? Monggo silakan Pak. Terima kasih. Jadi Kang Mas dan Mbak Yu, untuk di kita memang ada perpustakaan keliling. Jadi perpustakaan keliling itu sebenarnya tujuannya adalah bagaimana kita bisa menjangkau masyarakat yang mungkin ada kesulitan dalam mengakses perpustakaan. Nah, di dalam mobil perpustakaan keliling itu bukan hanya mobil, tapi motor juga ada. Motor juga ada. Motor tapi dia modelnya seperti mobil. Jadi perpustakaan keliling juga sebenarnya. Ini saya baru tahu malah ini beneran Pak. Taunya cuma mobil aja ya. Ada motor juga. Itu karena untuk memang lokasi-lokasi yang mungkin di gunung dan sebagainya yang tidak bisa ditempuh dengan mobil, maka itu pakai motor atau bahkan ada yang menggunakan seperti motor roda 3 atau Tosa gitu seperti itu. Jadi itu, tapi intinya adalah di dalamnya itu ada koleksi-koleksi buku yang bisa kita sajikan untuk masyarakat. Kita sesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di lingkungannya. Misalnya kalau kita datang ke ini yang banyak ya, yang banyak tuh juga di daerah-daerah pesisir itu banyak juga yang masyarakatnya kan untuk mengakses ke perpustakaan itu agak sulit atau jauh seperti itu. Sehingga itu harus kita datangi sampai ke sana. Kemudian biasanya kita punya beberapa unit bantuan dari Perpusnas juga. Dan juga ada swasta juga dari yang mau membantu juga. Jadi luar biasa lah bekerja sama untuk mencerdaskan ini. Jadi kita datangi, kemudian kita sampaikan, karena datang itu juga didampingi oleh pustakawan juga. Pustakawan itu artinya orang yang bertugas untuk bisa menjelaskan ke masyarakat bahwa ini buku tentang ini. Ada nanti, juga Pak ya? Nanti kalau kamu baca ini bisa memberikan mungkin petunjuk atau alternatif terhadap hal-hal yang dihadapi dalam proses bisnis yang dia lakukan di bidangnya masyarakat itulah. Nah, ini yang dilakukan di dalam perpustakaan keliling. Jadi bukunya pun bisa dipinjam juga. Jadi bukunya tetap bisa dipinjam juga ya. Dan itu gratis ya Pak ya. Nah, jadi buat masyarakat yang memang di lingkungan sekitarnya atau di daerah sekitarnya memang ada perpustakaan keliling, itu bisa dimanfaatkan dan itu gratis semuanya. Jangan takut-takut seperti itu ya. Nah, kalau ngomongin perpustakaan, kita sebelum ngomongin yang baru-baru nih Pak, kita mau geser ke arsip dulu nih. Nah, ngomong-ngomong juga di Dinas Arpus ini kan juga sudah mulai menuju ke arsip digital. Nah, itu seperti apa itu Bapak? Ya, jadi arsip kita itu kalau kita cerita dari zaman dahulu, itu arsip kita itu bahkan kalau di beberapa tempat yang lain itu arsip atau penciptaan arsipnya zaman dahulu itu diciptakan ditulis di atas daun kelor misalnya daun itu zaman lontar ya. Daun lontar itu kan kalau ada agak besar itu kalau daun kelor kecil. Iya, daun kelor buat sayur ya. Nah, daun lontar itu jadi ditulis di situ. Kemudian berkembang lagi ditulis di kertas yang dulu kertas yang warnanya udah kuning. Kalau sekarang udah mungkin agak susah mencarinya. Kemudian arsip-arsip zaman penjajahan dan seterusnya berkembang sampai dengan sekarang udah elektronik ya. Nah, itu semua daya simpan, daya tahannya untuk bisa dibaca oleh generasi berikutnya itu kan akhirnya kita membutuhkan yang namanya alih media. Nah, itu menjadi salah satu kegiatan prioritas di arsip untuk bisa bagaimana mengalih mediakan dokumen atau arsip-arsip yang begitu lama dan punya nilai sejarah dan sebagainya.
Tapi juga di situ ada tantangan karena berarti SDM yang memahami itu, betul, itu kan harus juga kita siapkan. Iya. Misalnya arsip Belanda, itu tulisannya pakai bahasa Belanda. Ya, jadi kita perlu mengkursuskan juga orang untuk bisa memahami itu, atau kita mencarikan teknologi yang bisa. Barangkali teknologi AI sekarang kan bisa membaca bahasa-bahasa yang kita belum tahu, itu bisa diterjemahkan dan kita mengetahui kontennya itu apa. Kemudian arsip itu juga ada arsip yang namanya arsip audiovisual. Nah, ini adalah arsip-arsip dalam bentuk rekaman yang cukup lama juga. Ada piringan hitam, ada yang kalau dulu ada kaset video. Dan itu semua ada masih ada di Dinas Arpus itu, Pak. Ada, keren loh. Kita kapan-kapan harusnya mampir ke sana nih, Pak, ya, untuk Ghost to OPD ini ya. Oke, terus jadi Bapak kami persilakan Kang Mas dan Mbak Yu. Kalau di Dinas Arsip tuh ada namanya kegiatan namanya wisata arsip. Itu nanti akan diantarkan bagaimana melihat semua proses yang terjadi di dalam pengelolaan arsip itu. Sampai dengan terakhirnya kita nonton film juga. Itu adalah nonton filmnya juga, Pak. Ada juga, ada teaternya kecil memang, tapi itu adalah rangkaian daripada proses pengelolaan arsip sampai dengan layanan itu. Nah, itu juga ada yang harus kita tayangkan dari channel YouTube dan sebagainya. Wih, mantap loh. Nah, ini yang mungkin masyarakat juga belum tahu tentang hal seperti ini ya, Pak, ya. Dan itu masyarakat umum juga apakah boleh gitu, atau misalkan kan kalau anak-anak zaman sekarang ini anak-anak sekolah bisa keliling-keliling ke sekolah atau liburan gitu kan, apakah terbuka untuk umum atau bagaimana ini? Kalau untuk wisata arsip itu kami malah itu kunjungannya hampir setiap hari. Itu kalau di bulan-bulan tertentu itu mungkin anak-anak sekolah atau mahasiswa dan sebagainya, barangkali jadwal pendidikannya, sehingga biasanya sekitar bulan September, Oktober atau akhir-akhir itu semakin banyak. Bahkan hampir setiap hari itu dari setiap sekolah, dari kampus, dari kabupaten kota itu atau masyarakat, ada organisasi apa itu datang mengajukan surat untuk melakukan kunjungan dan mempelajari arsip dan segala macam itu. Dan kedepannya kami rencana untuk lebih bagus lagi. Ya, keren. Ditunggu ini yang kayak gini-gini, Pak, ya, betul. Nah, tapi kalau misalkan masyarakat nih pengen mengakses atau ingin mencari data atau sebagainya gitu, apakah bisa nih, Pak? Maksudnya mencarinya melalui apa gitu? Kalau misalkan butuh data arsip apa gitu, nah kira-kira bisa nggak sih masyarakat itu tahu gitu atau mengaksesnya bagaimana gitu? Kalau saat ini kami punya kanal-kanal media sosial yang bisa diakses, mulai dari website, Facebook, terus Instagram, yang lain. Pokoknya hampir semua media sosial itu kita ada. Atau bisa datang juga ke Dinas Arpus di Serondol Serondol Kulon ya, seperti itu di Serondol sini. Atau kalau perpustakaannya di Jalan Sriwijaya. Jadi itu seperti itu. Jadi istilahnya kita terbuka, apalagi kita kalau di perpustakaan itu ada program besar yang mendukung program nasional adalah transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Mantep, jadi, bunyinya aja udah inklusi. Jadi akhirnya benar. kita harus terbuka kepada masyarakat, dan juga kami mengaktifkan semua kegiatan dalam PPID ya, itu kita buka kepada masyarakat supaya masyarakat memang harus tahu, karena kalau dia tidak tahu maka dia akan ini arsip itu apa. Iya, benar. Kadang kan pikiran mereka ini ini kuno segala macam, padahal kan semuanya ini juga sekarang ini pun juga digitalisasi pun juga mengikuti seperti itu ya, Pak. Ya. Dan salah satu nih yang baru, kalau zaman dulu nih, zaman saya kuliah dulu, mencari tugas sekolah itu kan wajib, data-data buku itu juga kalau misalkan buku-buku tambahan referensi pasti wajib yang namanya ke Perwil, namanya adalah perpustakaan wilayah. Kalau zaman dulu kan Perwilnya nih males nih dikunjungi segala macam, bentuknya juga udah tua. Nah, sekarang ini ternyata ada rebranding ya, Bapak ya, akan berubah menjadi baru dan punya konsep baru. Nah, boleh diceritakan ini, Pak, seperti apa kira-kira ini, Pak? Ya, jadi memang perpustakaan wilayah dulu terkenalnya atau perpustakaan daerah Provinsi Jawa Tengah itu ada di Jalan Sriwijaya, dan perpustakaan itu dibangun dulu waktu kira-kira 37 tahun yang lalu. Dan diresmikan oleh Pak Gubernur
Pak Suparjo Rustam kalau tidak salah. Iya. Jadi mungkin kita belum lahir di belum di lahir zamannya ya. di Belum di perpustakaan zamannya, dan betul, arsip. betul. Jadi setelah 37 tahun kemudian saat ini kita mendapatkan dukungan dari pusat yaitu dana alokasi khusus fisik di tahun ini itu untuk perluasan pembangunan perluasan gedung perpustakaan. Jadi ada sisa tanah di depan itu yang akhirnya kita perluas untuk membuat perpustakaan itu lebih bisa menarik dan juga lebih bisa dekat, bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat. Maka dari dana APBD juga provinsi itu dapat tambahan lagi yang kita pakai untuk membuat namanya JPO, Jembatan Penyeberangan Orang. Jadi kita tidak ingin orang datang ke perpus itu harus mutar dulu baru masuk. Mutar ke bawah dulu ya Pak ya. Bawah dulu ya. Ini kita langsung saja dari depan jembatan penyeberangan orang yang kita sediakan baik untuk masyarakat yang biasa maupun disabilitas juga kita siapkan. Jadi ada jalurnya sendiri juga melalui jembatan itu dan langsung masuk ke lantai 2 di perpustakaan kita. Nanti di situ kita siapkan semua yang ada di situ dan itu juga terconnecting ke gedung yang lama. Sehingga kemarin Pak PJ Gubernur Jateng Pak Nana Sujana sudah melakukan peletakan batu pertama dan tanggal kemarin ya tanggal 10 atau tanggal berapa itu sudah secara fisik kita sudah 100%. Jadi target kita sebetulnya masih di tanggal 13 nanti. Oktober ya Pak ya. 13 September ini. 13 September. Cuma kita masih ada penyempurnaan di beberapa sisi ya. Mungkin tempat tangganya yang harus lebih disempurnakan lagi. Tamannya juga parkirnya. Kalau parkirnya memang kalau orang bawa kendaraan dia kalau mobil dia bisa parkir di bawah sekarang. Nah, sekarang kalau untuk langsung ke perpustakaan bisa dari depan di drop off di situ terus jalan masuk aja lebih melalui dekat ya. Jembatan penyeberangan itu. Betul. Dan sekarang pun juga tampilannya lebih menarik ya, lebih menyesuaikan zaman seperti itu. Betul. Dan katanya ada konsep yang berbeda Pak, bukan hanya membaca aja. Ini boleh di-spill sedikit nih Bapak nih. Jadi biar masyarakat ini kan sebentar lagi kan menuju weekend ya. Dan bentar lagi diresmikan gitu kan, berarti kan masyarakat umum sudah boleh main nih. Ini kira-kira boleh di-spill sedikit nih Pak. Baik. Ya memang prinsipnya perpustakaan itu adalah ketika dia jadi itu harus langsung bermanfaat. Jadi bahkan ketika kami sedang membangun pun itu proses mencari atau kunjungan itu tetap berlangsung di dalam. Jadi kita tidak boleh mengganggu itu. Masyarakat yang atau mahasiswa, pelajar yang mencari buku apapun itu mereka tetap berjalan. Kita selalu dokumentasikan semua. Kemudian nanti itu kita akan membuat bagaimana supaya itu nyaman. Jadi cozy kan. Betul. Seperti itu kalau anak-anak sekarang ya. Kita buat dan di atasnya nanti kita coba untuk mengembangkan seperti kafe gitu. Jadi mantep. Internet kafe. Karena bayangan saya masa anak-anak tuh ke kafe yang kondisinya nggak terlalu bagus. Betul. Tapi kok bisa sampai berjam-jam. Saya lihat anak saya juga gitu. Ini ternyata apa nih gitu ya. Ternyata ada wifi dan segala macam. Jadi kita siapkan semua. Bahkan di lantai atas kita bikin kafenya itu nanti ada tamannya. Jadi orang bisa membaca sambil mungkin minum kopi, duduk di taman dan sebagainya. Jadi itu kita buat senyaman mungkin bagi pengunjung sehingga akan semakin menarik dan kontennya pun itu kita salah satu kegiatan yang nanti kita lakukan utamanya adalah bagaimana kita menginterkoneksikan semua perpustakaan yang ada di Jateng. Ini adalah mimpi saya seperti itu. Jadi misalnya yang ada di kampus-kampus itu terkoneksi dengan kami. Menarik itu Bapak. Kita bisa saling berbagi pakai kan, interoperabilitas seperti itu. Sehingga istilah koleksi mungkin kurang itu bisa kita atasi dengan cara seperti itu kan teknologi bisa aja kan. Betul. Jadi misalnya ada mahasiswa mencari buku ini di sini atau jurnal begini dia bisa dari perpus kita ini mengakses kampus mana. Di Jateng nggak ada mungkin ya bisa juga di luar Jateng atau kalau bisa kita kerjasama dengan luar negeri pun siap. Siap seperti itu ya tuh. Luar biasa bukan? Jadi memang semuanya itu pemerintah juga sudah memfasilitasi segalanya nih Kang Mas dan Mbak Yu. Tinggal kita ini membangkitkan lagi semangat baca kita karena kan memang membaca itu penting ya Pak. Literasi itu penting. Jadi jangan cuma asal ngomong atau percaya hoax segala macam. Kita kalah
lanjut membaca pertanyaan-pertanyaan dari Kang Mas dan Mbak Yu ya Pak ya. Sudah siap? Ini biasanya yang sering membuat deg-degan kalau kesini ya, pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Yang pertama ada Namira yang ada di Singosari. Pak, kalau mau datang ke Perpustakaan Jawa Tengah, apakah wajib punya KTA Perpus? Dan benefitnya apa saja kalau kita punya KTA Perpustakaan? Monggo silahkan nih Pak. Ya Mbak Namira ya tadi ya. Baik, itu memang kalau di perpustakaan kita itu kenapa ada kartu tanda anggota? Karena itu juga menjadi salah satu ukuran atau indikator bahwa ada berapa banyak orang yang menjadi anggota. Berarti kalau dia anggota kan otomatis intensitas dia, frekuensinya dia datang akan lebih sering karena anggota nggak mungkin terus tidak datang lagi. Ya, itu sebenarnya adalah strategi kita untuk supaya bahwa ini bagus. Nah, di dalam keanggotaan itu memang nanti kalau sudah menjadi anggota otomatis dia kalau pinjam itu kan kita bisa istilahnya mungkin nanti kita tuh ada banyak kegiatan ya sebenarnya. Kalau paling banyak dia datang dan sebagainya, nanti ada buku yang harus bisa kita berikan sebagai hadiah. Oh, ada rewardnya. Wih, mantap itu. Ini. Kemudian juga nanti dia kalau untuk mengakses ke e-book kita dan sebagainya yang secara online itu kan kalau dia anggota lebih mudah lah. Mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan apakah sudah menjadi anggota apa belum, dan hal-hal seperti itu memang insentif kecil yang kita harapkan itu bisa membuat lebih tertarik. Tapi itu bukan menjadi kendala ya, karena menjadi anggota itu juga saya kira itu biayanya sangat murah. Bahkan kita nanti mencoba untuk kerjasama dengan pihak perbankan supaya nanti dia bisa pakai sebagai kartu parkir juga kalau datang. Karena nanti gedung kita sudah buat yang baik, otomatis untuk kenyamanan kan parkirnya juga harus tertata, teratur dengan baik. Jadi itu bisa dipakai juga untuk berbagai manfaat lah, termasuk akses ke tol dan sebagainya. Jadi seperti e-money kan. Itu rencana kami seperti itu. Siap, nanti ya Pak ya rencana ke depannya ya. Baik. Terima kasih Mbak Namira. Siap. Ini sepertinya nih jamaah-jamaah skripsi atau jamaah-jamaah mahasiswa ini yang pada WA ini ya. Berikutnya ada Putriana yang ada di Ngalian. Mau tanya dong, di Perpusda apakah buku-buku terbaru? Apakah ada buku-buku terbaru? Soalnya biasanya kalau saya ke perpustakaan banyaknya buku-buku lama Pak. Monggo. Gitu. Oke, siap. Iya. Ya, Mbak, terima kasih banyak ya. Jadi sebenarnya kita punya koleksi yang banyak. Bahkan kalau dari kita bandingkan dengan standar yang ada, itu sebenarnya koleksi kita tuh udah jauh lebih banyak daripada yang standarnya. Jadi koleksi kita jauh lebih banyak daripada itu. Nah, buku yang datang banyak sekali. Nah, kita mencoba ke depan itu terobosan bahwa bagaimana caranya supaya teman-teman itu yang pemustaka ya, artinya pengunjung kan namanya pemustaka, itu bisa mendapatkan informasi yang bisa dia datang, dia langsung lihat di situ. Nanti kan perpustakaan kita baru. Jadi misalnya kalau di film itu orang bilangnya bilang newcomer atau ini buku baru, update yang paling laris dibaca. Bestseller gitu bestseller ya. Seperti itu harus kita sampaikan sehingga pengunjung tuh atau paling banyak yang dicari itu apa. Maka kita sediakan tempat untuk disampaikan pendapat dari masyarakat itu bahwa sebenarnya mereka mencari ini nih. Seperti tadi saya bilang juga, ini kalau nanti terkoneksi lintas perpustakaan sekaligus, maka itu kita ada kegiatan namanya katalog induk daerah. KID. Apa itu Bapak? Katalog induk daerah. Itu teman-teman tuh berkeliling, teman-teman saya maksudnya itu berkeliling ke setiap perpustakaan untuk mendapatkan daftar koleksinya. Nah, jadi sehingga ketika mencari apa yang di kami tidak ada, maka kami punya daftar itu. Oh, ini ada di perpustakaan di Undip nih. Nah, dari sini aja akses. Nah, betul. Oh, ini ada di mana Purwokerto ini. Nah, atau ini ada di mana, di kampus mana, atau di perpustakaan kabupaten mana. Dari situ aja
diakses seperti itu. Lebih gampang lebih ya mudah. dan lebih praktis juga ya Pak ya. Bisa diakses dari mana Dari saja. mana saja. Berikutnya kita akan menuju ke Salatiga. Ini ada Resi. Sekarang ini kan sudah ada e-book Pak, bisa dibaca dari rumah. Terus sekarang ada apa gitu nggak biar tertarik untuk ke perpustakaan katanya? Ya, Mbak siapa tadi? Resi. Mbak Resi dari Salatiga ya. Terima kasih. Jadi kami akan selalu terbuka untuk kira-kira apa nih pendapat teman-teman Kang Mas dan Mbak Yu ya, apa yang supaya lebih menarik. Tapi kami sendiri sudah siap untuk membuat hal-hal baru yang bisa menarik teman-teman pemustaka dari mana saja ya. Iya. Nah, jadi selain tadi kami membuat bangunan dan juga konsepnya yang lebih mungkin lebih milenial atau lebih Gen Z gitu ya. Juga kita nanti ada seperti tadi. Kalau paling banyak ini kita bisa ikutkan di lomba apa, karena banyak sekali lomba yang dilakukan di kami untuk bagaimana masyarakat itu bisa meningkat gemar membacanya ya. Ada lomba perpustakaan tingkat nasional di antar sekolah, atau lomba bertutur, ada lomba membaca, banyak sekali lomba, dan itu semua kita fasilitasi maju, kalau bagus dan sebagainya bisa maju sampai tingkat nasional. Ya mungkin bisa lebih dari itu lagi. Jadi ini yang kita coba untuk memberikan tawaran kepada anak-anak muda ini, bagaimana supaya mereka tertarik dengan membaca, karena beberapa fasilitas yang nanti kita coba siapkan juga itu otomosi daripada perpustakaan itu ya. Bagaimana supaya itu lebih mudah, misalnya orang pinjam dan segala macam itu tidak harus kembalikannya boleh malam-malam, itu kan tidak perlu nunggu pustakawannya ada baru kembali. Betul. Tapi dia bisa langsung dengan mesin dan sebagainya. Benar. Oke. Kira-kira seperti itu ya dari mana tadi, Salatiga. Berikutnya ini ada Mbak Isnaini yang ada di Kumudasmoro. Saya sangat senang sekali dan sangat mengapresiasi ini kalau perpustakaan wilayah atau Perpusda ini diperbarui, dan semoga sih maintenance-nya benar-benar bisa terjaga Pak, dan harapan kami sering-seringlah mengadakan diskon buku, karena memang saya salah satu yang selalu menantikan diskon buku oleh Dinas Arpus katanya, dan semoga sih untuk penataannya itu lebih bagus. Kadang itu terlihat kumuh dan tidak enak dipandang. Tapi jujur saya sangat senang karena harga-harga buku kalau misalkan diskonan itu lebih murah dibandingkan tempat lain atau di Gramedia katanya seperti itu. Monggo silahkan. Ini berarti sudah mengikuti ini ya Dinas Arsip sepertinya ya Pak ya. Silahkan. Ya, terima kasih banyak ya. Dan katanya dibuka untuk umumnya kapan ini Pak perpustakaan barunya? Ya, terima kasih. Jadi kalau perpustakaan seperti tadi saya sampaikan, ketika dia sudah diresmikan dia harus bisa langsung fungsional ya. Jadi kita harapkan kalau sudah siap betul, nanti Pak PJ Gubernur yang akan meresmikan, dan pada saat itu masyarakat bisa langsung menggunakannya. Karena pelayanan di situ tuh juga tidak terbatas untuk untuk teman-teman yang disabilitas, juga ada program braille-nya dan segala macam semua ada. Kemudian untuk pameran memang akan selalu kita lakukan. Mungkin tahun-tahun dulu itu pamerannya adalah pameran buku. Tapi kalau di era kami ini kita lakukan pameran arsip dan buku. Jadi arsip juga dipamerkan. Ya, menarik. Jadi, ini. Pamerkannya itu juga termasuk bagaimana praktek dalam memelihara arsip itu supaya tidak rusak, bagaimana dialih mediakan itu. Ada teman-teman yang hadir di situ untuk memperagakan, mendemokan ya, demokan bagaimana caranya. Jadi kita memang perpustakaan itu bukan hanya tempat untuk baca, tapi tempat untuk mempraktekkan, karena memang programnya adalah transformasi perpustakaan yang berbasis inklusi sosial. Kalau di kita namanya Litabis malah, di kita itu namanya Litabis atau literasi berbasis inklusi sosial. Dan di situ diikuti oleh masyarakat mau belajar apa. Tapi sumber dia bacaannya dari buku.
Tapi setelah dibaca bisa juga diajari prakteknya seperti apa dan sebagainya. Iya, oke. Makin ini ya Pak, makin canggih ya berarti ya. Maksudnya semakin mengikuti gitu kan ya. Nah, nanti dinantikan aja Mbak Isna ini ya. Nanti pasti juga akan diposting di media sosial dari Dinas Arpus sendiri kira-kira kapan mulai diresmikan dan mulai kapan bisa dikunjungi seperti itu ya Pak ya. Dan tambah lagi mungkin kalau untuk pameran tadi kita akan selalu lakukan setiap tahunnya. Mungkin bisa lebih lagi frekuensi pelaksanaan pamerannya itu. Kalau memang itu kita lihat animo masyarakat banyak dan memang harga-harga bukunya cenderung sangat murah kan, ada yang 5.000. Betul. Saya juga salah satu penikmat itu loh sebenarnya ya. Saya menunggu-nunggu wah kapan ini Dinas Arpus ini nih posting nih gitu. Jadi memang menanti kunjungannya tadi Mbak siapa? Isna ini Pak. Isna ini jangan lupa nanti kalau sudah jadi atau kapan-kapan lihat dulu aja nih. Ini kira-kira nanti jadi seperti apa. Karena kondisinya itu akan berbeda beda daripada sebelum. Kita harus tunggu nih Kang Mas dan Mbak Ayu. Pertanyaan lagi masih ada 2, kita akan langsung habiskan saja ya Pak ya. Selamat pagi Pak, mau tanya untuk pinjam buku dibawa pulang apakah ada biaya? Terus apakah biaya setiap buku ini beda-beda? Ini dari Penny yang ada di Boja katanya Pak. Dari Boja nih Pak, silakan. Oke Mbak Penny di Boja, terima kasih. Kalau yang kedepannya kita yang dulu memang sempat ada kalau denda keterlambatan pengembalian buku. Itu kelihatannya dendanya 3.000 kayaknya. Nah, tapi kedepannya udahlah kita nggak ada lagi lah, nggak usah ada denda-denda. Yang penting dikembalikan ya Pak ya. Gitu. Yang penting dikembalikan, jangan ya harus tahu diri. Kalau udah dipinjami ya dikembalikan ya Pak ya. Jangan dibawa pulang ya. Mungkin orang lain juga ingin baca kan gitu seperti itu ya. Yang terakhir ini dari Cilacap ada Adi Praya, untuk daerah yang terpencil dan tidak bisa ada internet serta jauh dari perpustakaan, terus bagaimana nih Pak agar kita ini bisa membaca katanya gitu. Apakah juga ini bisa daerah-daerah terpencil juga akan diakses untuk perpustakaan apa tadi Pak? Kelilingnya ya. Keliling ya. Jadi Mas siapa? Aji ya? Mas Adi. Mas Adi, sorry Mas Adi. Jadi kita selain perpustakaan keliling tadi yang kita mencoba untuk mendekat ke masyarakat, kita juga ada namanya Tugu Titik Baca. Tugu Titik Baca. Jadi kayak kemarin di perhubungan itu kami menyerahkan Tugu Titik Baca yang ditempatkan di terminal bis Di daerah mana itu Bapak? Mangkang ya. Oh Mangkang. Penggaron. Nah, ya. Di terminal bis Penggaron itu kita serahkan Tugu Titik Baca beserta koleksi juga. Nah, itu jadi masyarakat bisa baca secara elektronik melalui HP-nya ketika dia klik di barcode-nya itu. Nah, kemudian itu kita bisa taruh di beberapa titik yang kita anggap banyak orang peminat dan itu. Jadi termasuk juga di beberapa tempat lain seperti Samsat. Itu kan mesti banyak orang yang datang sana ngantri ya Pak, mengurus masih nunggu lama. Waktunya ini kita pakai untuk bisa mereka ini menarik baca. Ini yang begini-begini ngantrinya manfaat gitu ya. Jadi membaca daripada main game gak jelas gitu kan. Betul. Itu bisa digunakan. Jadi Mas Adi ini mungkin nanti kalau di Cilacap sudah ada titik-titik ini Pak, atau bagaimana nih Mas Adi agar mungkin untuk menuju lokasi terdekat nih dari daerahnya? Iya, kita di samping itu juga masyarakat tuh juga selain kami juga ya dari Perpusnas juga itu juga ada bantuan buku di kita juga ada. Eranya Pak PJ Gubernur ini bahkan membantu koleksi buku untuk di pondok pesantren, taman baca masyarakat. Jadi ada masyarakat pegiat literasi yang bersemangat untuk mungkin di rumahnya ada satu kamar yang dia buat, hal-hal seperti ini kita cek dan kita bantu, mulai dari koleksi, rak dan sebagainya, bahkan bimteknya terhadap pengelola perpustakaannya itu kita ajari bagaimana sih caranya mengolah buku itu agar udah siap untuk dibaca oleh pemustaka. Ini yang kita lakukan. Siap. Seperti itu ya Mas Adi yang ada di Cilacap. Baik, pertanyaan sudah kita baca nih Pak, yang belum terbaca mohon maaf banget karena keterbatasan waktu juga. Dan ini sudah di detik-detik terakhir kita closing nih Bapak, mungkin closing statement nih dari Pak Fran sendiri untuk Kang Mas dan Mbak Yu yang mendengarkan siaran radio kita dan juga live YouTube kita. Monggo silahkan. Baik, Kang Mas dan Mbak Yu yang berbahagia, ini saya berharap sekali dalam rangka kita meningkatkan literasi masyarakat ini dan tingkat kegemaran membaca kita yang kalau secara ranking di dunia itu kita dianggap termasuk yang paling rendah.
Maka saya berpikir bahwa kita tuh untuk tipsnya itu kita untuk membaca itu sebenarnya tidak perlu langsung membaca satu buku yang besar langsung selesai. Kita baca, misalnya kita kasih batasan untuk diri kita. Saya baca satu hari satu lembar. Atau satu halaman aja, saya baca satu hari satu halaman. Itu tapi tiap hari kita lakukan. Dan itu kita lakukan dari pagi misalnya bangun tidur, kita kombinasikan. Jadi kita jangan misalnya saya harus menyediakan waktu khusus untuk membaca, tidak harus. Misalnya ketika kita naik bis, kita sedang tunggu antrian dan sebagainya, itu kita baca satu hari satu lembar aja lah misalnya seperti itu. Itu akan membuat kita lama-lama membaca itu jadi makin banyak. Contohnya seperti diri saya sendiri. Saya dulu sebelum di Dinas Arsip dan Perpustakaan, saya nggak begitu membaca juga. Tapi sekarang saya membaca. Carilah sesuatu yang menjadi pemicu kenapa saya harus membaca. Misalnya diri saya sendiri, saya mencari kok bisa ya Indonesia itu dianggap nomor 2 dari bawah yang tingkat membacanya itu. Kok bisa seperti itu? Kok yang nomor 1 itu seperti apa? Saya mencari tahu. Tapi mencari tahu itu membuat saya membaca. Iya, jadi ketagihan sampai dengan sekarang ya Pak ya untuk membaca ya. Nah, itu tadi kuncinya adalah cari yang menarik untuk diri kita sendiri. Nah, nanti dibiasakan satu hari satu lembar, nanti lama-lama akan menjadi sebuah kebiasaan untuk suka membaca. Baik, kalau begitu terima kasih sekali untuk Pak Frans sudah hadir dan mengedukasi Kang Mas dan Mbak Yu dan sharing-sharing, dan sukses nanti untuk peresmiannya. Semoga bisa membuat masyarakat ini menjadi lebih senang dan semangat lagi untuk datang ke perpustakaan milik Provinsi Jawa Tengah. Kalau begitu, saya Dian Risti dan juga Pak Francisco da Silva Tavares undur diri dari Jateng Bicara. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata nih Kang Mas dan Mbak Yu. Selamat siang.